dari faktanya gitu. Jadi yang ditulis itu atas imajinasinya seseorang. Kayak kalian, imajinasi kalian apa? Misal kalian mau jadi Cinderella, kalian mau jadi putri, ratu, itu adalah sebuah teks fiksi. Nah, kalau novel itu termasuk ke dalam jadi fiksi karena di novel itu banyak sekali imajinasinya. Selanjutnya ada non fiksi. Kalau tadi fiksi itu imajinasi, kalau non fiksi itu berarti dari kisah yang nyata. Benar, itu dari kisah yang nyata yang sesuai dengan faktanya. Misalnya buku apa? Dia tahu? Pelajaran. Nah, iya, pintar Romi. Tepuk tangan dulu. Jadi contohnya itu buku pelajaran. Di teks fiksi dan non fiksi itu ada ciri-ciri. Yang pertama tuh teks fiksi kayak ini. Ibu punya dua buah buku novel. Dua buku novel ini judulnya Harga Sebuah Percaya sama Hidup Apa Adanya. Nah, ciri-ciri di sini nih memiliki bahasa yang santai, tidak baku. Misalnya di sini nih pasti bahasanya tidak baku kan semua. Coba karena ibu salah satu bila coba bacakan satu paragraf aja, satu kalimat aja. Kisah ini tentang Jim yang sejak kecil amat percaya bahwa setiap kehidupan kita rasakan memiliki satu. Oke, terima kasih Bila. Nah, ini yang Bila bacakan tadi itu tidak baku kan bahasanya. Nah, itu termasuk ciri dari teks fiksi. Kemudian ceritanya ini tadi itu imajinatif, kayak hidup apa adanya. Pasti di sini banyak sekali kan judul-judulnya yang tidak fakta, itu cuma pemikiran sebuah teks dari pikiran seseorang, imajinasi seseorang. Kemudian mengandung bahasa konotatif. Nah, ada yang tahu konotatif itu apa? Nah, konotatif itu adalah memiliki makna yang tidak sebenarnya, yang bukan sebenarnya. Itu konotatif. Kemudian memiliki kebenaran namun tidak kebenaran mutlak. Kayak di sini tuh ada cerita yang benar, tapi itu tidak aslinya. Kayak masih ada imajinatifnya lainnya tuh dimasukkan ke dalam sini, nggak asli itu ceritanya gitu. Nah, kemudian ditulis atau dibuat berdasarkan pikiran atau kerangka penulis dan tidak ada sistematika yang baku. Nah, ini contoh dari fiksi. Nah, kalau fiksi ini apa aja nih contohnya selain novel? Ada yang tahu? Komik, komik, terus apa lagi? Dongeng, terus puisi juga termasuk. Nah, itu salah satu contoh-contoh dari fiksi. Kemudian yang ini non fiksi. Ini buku apa ya? Buku pelajaran matematika. Nah, di sini kan buku pelajaran matematika ini kan sifatnya yang mutlak, yang asli kan. Jadi nggak dibuat-buat, nggak imajinasi seseorang, karena di sini ada rumus-rumusnya. Tentu rumus-rumusnya ini ada dari sumber-sumber terpercaya dan rumus-rumusnya tidak berubah-ubah gitu. Adapun ciri-ciri dari teks non fiksi ini, yang pertama itu dia bersifat denotatif. Kalau tadi konotatif itu tidak makna yang sebenarnya. Kalau denotatif apa? Makna yang sebenarnya. Ya, pintar ini. Dan kemudian memiliki pembahasan dengan bahasa yang formal dan baku. Kemudian juga tersusun dengan fakta dan sesuai dengan kenyataannya, dan ditulis secara rutin atau prosedural, dan sebagai sebuah temuan baru yang memperbarui temuan lama. Nah, tadi udah paham? Kalau buku ini teks apa ya? Kalau yang ini fiksi. Berarti udah paham ya? Ada yang ingin ditanyakan?
sabu baru. Dibaca ya dari emailnya dulu. Kita cari air bersih. Ada yang kurang paham? Ini kan ada caranya dulu. Ini baca dulu ini bahan ajarnya, di sini jawabannya. Nanti di sini apa peristiwa apa yang terjadi? Nah nanti kamu baca dulu dari sini semuanya, nanti pasti tahu jawabannya. Oke, jadi diskusikan sama temennya ya. Isi sesuai petunjuknya ya. Ini tentang peristiwa apa yang terjadi. Bella ya. Apa itu? Aku tahu lah. Wah, Wobo-Robo ini di mana? Mana? Masih di Indonesia. Ini apa jawabannya ya? Coba kita baca teksnya dulu. Sebelum kita mulai presentasi, biar anak-anak itu semua semangat, kita tepuk semangat dulu ya, biar anak-anak itu semangat. Coba 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kelompok mana nih yang mau presentasi dulu? Apa itu tunjuk aja ya? Kelompok ini dulu, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini apa bedanya? Ada pertanyaannya tentang peristiwa apa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi itu adalah warga di sebuah desa menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi di Kelurahan Wobo, Kecamatan Batuang Sari. Apa penyebab peristiwa ini terjadi? Apa penyebabnya? Kalian sambil lihat jawaban kalian ya. Penyebabnya itu adalah peristiwa itu terjadi karena kelurahan Wobo-Robo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu air tanahnya seperti datar. Nah, ada yang beda nggak jawabannya? Sama. Berarti jawabannya ini ya? Sama semua ya? Sama. Oke, silakan duduk. Makasih Iwi. Tangannya buat Oke, kalian semua berarti udah paham dengan materi ibu? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Berarti udah paham semua ya. Berarti yang tadi itu yang ibu berikan tadi adalah KPD dan bahan ajarnya itu adalah merupakan teks fiksi. Tuh. Nah, oh iya ibu mau tanya tadi ini apa? Non-fiksi. Kalau yang ini? Fiksi. Oh, fiksi. Oke, berarti udah paham. Nah, kalau udah paham, siapa yang mau menyimpulkan materi tadi? Saya Bu, Oke, Roni. jadi tadi materinya itu tentang cerita fiksi dan non fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang berasal dari hayalan atau imajinasi penulis, sedangkan yang non fiksi adalah cerita yang berdasarkan dari kenyataan dan valid. Oke, tepuk tangan dulu buat. Oke, makasih Romi. Nah, itu tadi merupakan kesimpulan dari teks fiksi dan non fiksi. Jadi teks fiksi itu adalah teks yang bersumber dari imajinasi pikiran seseorang. Oh,